Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang prosa populer, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Nurlela SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Ramadhanu, NIM 091058022021 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi prosa populer. Prosa populer, sastra populer di Indonesia mempunyai runtutan sejarah panjang, bahkan lebih panjang dari sastra serius. Perintis munculnya sastra populer Indonesia adalah warga Cina, peranakan, dan warga Indo pada sekitar akhir abad ke-19 dengan menggunakan bahasa Melayu. Menurut Sumarja, para warga Cina peranakan menghasilkan karya sastra sebagai bentuk pencarian tradisi sastra sendiri setelah mereka gagal dari tradisi sastra nenek moyangnya. Sebagai akibat ketidakmampuan dalam penggunaan bahasa, Salmon 1985 dan tidak dapat masuk ke dalam tradisi sastra tradisional Indonesia, yang juga sebagai akibat ketidakmampuan mereka menguasai bahasa daerah. Secara rinci, Sumarjo pada tahun 1992 menyebutkan 3 faktor penyebab penumbuh suburan populer dengan menggunakan bahasa Melayu di kalangan masyarakat Cina peranakan, yaitu sebagai berikut. 1. Ketercerabutan dari akar budaya nenek moyang. Yang kedua, adanya modal untuk percetakan. Dan yang ketiga, orientasi budaya mengarah ke barat. Baiklah, saya jelaskan sedikit ketercerabutan dari akar budaya nenek moyang. Orang-orang Tionghoa atau Cina peranakan yang sudah tetap di Indonesia makin tidak mengenal lagi budaya nenek moyangnya. Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan penyaduran dan penerjemahan karya-karya Cina ke dalam bahasa Melayu rendah, bahasa yang mereka kuasai sejak lahir di Indonesia. Yang kedua, adanya modal untuk percetakan. Sejak tahun 1850-an, sudah banyak diterbitkan surat kabar bahasa Melayu rendah yang diberi modal oleh golongan Cina peranakan. Oleh karena banyaknya permintaan seperti faktor di atas, maka sastra populer dalam bahasa Melayu rendah pun terus berkembang. Dan yang ketiga, orientasi budaya mengarah ke barat. Masyarakat Cina peranakan lebih mudah menyerap budaya barat daripada menyerap budaya nenek moyangnya sendiri dan budaya tradisional. Hal ini didukung pula oleh sedang berkembangnya kebudayaan barat di kota-kota tempat mereka hidup dan berusaha. Maka budaya barat, khususnya modal sastra populer, berkembang pesat di kalangan mereka. Baiklah, itu yang sempat saya jelaskan tentang materi prosa populer. Terima kasih.